Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali malam hari ini di acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan malam hari ini adalah sesi yang pertama. Kita akan membahas sebuah topik yang baru, yaitu tentang kesesatan manusia. Jadi kita perlu belajar, jangan sampai kita merasa diri benar, ternyata kita sesat. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita bahas. Baik, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami merendahkan diri, kami berkumpul di pertemuan virtual ini dalam acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Mari Tuhan, Kau berikan kami pencerahan, memberikan kami hikmat akal budi supaya kami bisa belajar dan kami mencerna apa yang Tuhan mengajarkan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka acara kami, bincang-bincang kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, saya share screen dulu ya. Ya, malam hari ini ada 5 topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, ciri Allah yang benar. Ciri Allah yang benar ya, berarti ada Allah yang salah gitu ya, dan kita menganggap bahwa yang kita sembah itu benar atau tidak nih gitu. Kita harus tahu persis bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar ya. Nah, ciri-cirinya kita pelajari. Yang kedua, yang terbaik. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Yang terbaik tentunya bukan menurut pandangan kita, tetapi menurut pandangan Allah. Harus yang terbaik. Yang ketiga, tentang kepentingan Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini bukan atas kepentingan pribadi kita, harus atas kepentingan Tuhan. Yang keempat, martabat manusia. Kapan manusia itu disebut bermartabat? Jangan sampai martabat kita ini salah. Martabat manusia ini martabat yang bernilai di hadapan manusia atau bernilai di hadapan Allah. Yang terakhir kita akan membahas tentang status khusus. Nah, ini penting juga ya, status khusus. Apakah di hadapan Tuhan ada status-status tertentu? Apakah pendeta atau awam itu memiliki status yang sama atau berbeda di hadapan Tuhan? Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi supaya kita mengerti. Jangan sampai kita, dia mah pendeta dekat sama Tuhan, punya nomor WA-nya Tuhan. Wah, salah nih. Oke, kita masuk di bagian yang pertama. Ciri dari Allah yang benar adalah Allah yang memperkarakan kekekalan dan menghendaki umatnya berfokus kepada hal ini. Maksudnya hal kekekalan ya. Jadi kalau kita memperkarakan hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmani kepada Allah, itu berarti menganggap bahwa Allah yang kita sembah itu fokusnya bukan kepada kekekalan. Karena apa yang kita lihat hari ini itu bersifat sementara. Nah, kalau kita berurusan dengan Allah Bapa atau Elohim Yahweh, tetapi kita tidak memiliki orientasi berpikir mengenai kekekalan, maka kita tidak akan pernah bisa seiring dengan Allah. Tidak bisa berpikir dan berperasaan seperti Allah. Karena Allah tidak mengurusi hal-hal yang sementara atau hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kekekalan kita, bukan untuk perkara-perkara fana di dunia. Nah, kita jangan salah berpikir bahwa, kalau gitu kita ada masalah jasmani, nggak boleh datang sama Tuhan, nggak boleh minta pertolongan Tuhan. Nggak apa-apa, tetapi fokusnya bukan di situ gitu. Kalau sakit mau minta kesembuhan dari Tuhan, ya minta aja gitu ya.
Tetapi kita tentu dalam kapasitas tidak boleh memaksa. Tentu di balik peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, itu ada agenda Tuhan. Proses pendewasaan, proses pembentukan karakter kita. Nah, itu sebetulnya yang lebih penting daripada sakit disembuhkan, ekonomi seret jadi lancar. Bukan itu. Nah, kita harus menangkap hal-hal yang bersifat kekal. Karena pembentukan karakter ini berdampak di kekekalan. Tapi kalau sakit jadi sembuh, kok akhirnya mati juga. Hari ini kita sakit, disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan sembuh. Itu nanti mati juga. Tetapi ketika kita sakit, kemudian karakter kita diubahkan Tuhan, masalahmu sembuh atau enggak itu urusan belakangan, itu terserah Tuhan. Nah, ini berdampak di kekekalan. Nah, jadi orientasinya itu harus kekekalan. Itu baru Allah yang benar. Nah, pengaruh dunia, lingkungan sejak kecil, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan, itu membuat kita memiliki cara pandang hidup yang salah. Karena orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita tuh ya membuat kita ini melihat hanya hal-hal yang bersifat materi, tidak rohani gitu ya. Proyeksi hidup dan orientasi berpikir kita masih panah, masih hal-hal yang duniawi. Nah, kita harus mengubah diri kita selama masih ada kesempatan. Jadi selama ini kalau kita dipengaruhi oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh pendidikan, pokoknya kerja, cari uang, sukses sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menikmati dunia senikmat-nikmatnya. Nah, ini kan cara berpikir yang salah. Nah, ini harus dirubah. Tetapi kalau kesempatan yang Tuhan berikan itu kita abaikan, kita terus berpikir dengan cara berpikir dunia terus-menerus, sudah mendengar firman tetapi tidak mau menuruti, tidak mau berubah, mengeraskan hati, maka kita mendukakan Roh Kudus. Sampai satu saat nanti Roh Kudus juga nggak bisa menegur lagi. Wah, ini berbahaya sekali ya. Kalau dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu mendukakan Roh Kudus. Ya, masalahnya ketika Roh Kudus mau bekerja memberitahu kesalahan kita, kitanya bandel, kitanya tidak mau dengar. Yang bagaimana mau negur supaya kita bertobat? Jadi artinya ya dosa tidak bisa diampuni, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat gitu. Nah, ini jangan sampai hal itu terjadi kepada kita, ini sangat mengerikan. Jangan merasa diberkati Tuhan karena memiliki bisnis atau karir yang sukses. Nah, ini sering kali ya. Wah, jadi aktivis, pengurus, bahkan jadi pendeta, rumah besar, anak sekolah di luar negeri, begitu ya. Itu jadi ukuran bahwa berkat datang dari Tuhan. Padahal, setan pun bisa memberkati gitu loh. Setan tuh bisa memberi berkat kepada kita gitu. Nah, dalam hal ini setan sedang menipu kita. Padahal kita tidak berada di tempat yang tepat di mata Allah. Jadi keadaan kita salah sebetulnya. Nah, banyak orang Kristen merasa diberkati oleh Tuhan, sebenarnya tidak. Cirinya apa? Dia masih berorientasi kepada kefanaan. Ya. Jadi kalau kita merasa diberkati, terus berkat itu yang mengikat kita, punya rumah besar, punya mobil bagus, punya uang banyak. Nah, kalau orientasi berpikir kita masih terikat kepada hal-hal demikian, hal-hal yang sifatnya jasmani, itu berarti orientasi kefanaan. Nah, berarti itu bukan dari Tuhan. Jadi percuma kita memiliki uang banyak, tapi kalau misalnya nanti mati juga ditinggal, karena tidak berorientasi kepada hal-hal kekekalan. Nah, sedangkan Allah ingin memiliki anak-anak yang berorientasi kepada kekekalan gitu ya. Apapun yang kita peroleh di dunia, seagung, semulia, sebesar, semakmur apapun, tidak ada artinya dibanding
dengan kekekalan. Perbandingannya 0 dengan tidak terhingga. Gunakan logika rohani kita. Allah hanya mau berurusan dengan orang-orang yang berorientasi kepada kekekalan. Dalam Matius 6 pasal 19-21, Tuhan Yesus mulai dengan pernyataan kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Sudah sangat jelas. Kita bisa berbicara tentang Tuhan atau mengenai surga atau neraka, tapi kita belum berorientasi kepada kekekalan. Nah, ini tentu bukan hal yang mudah, karena kita sudah terbiasa dengan melihat apa yang kita bisa lihat, yang nyata. Dan mata kita nih nggak bisa menembus kepada hal-hal yang rohani yang tidak kelihatan. Nah, kita mesti berlatih di situ. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Harta di surga tuh seperti apa? Surganya aja nggak kelihatan, mau ngumpulin harta di surga lagi. Mendingan ngumpulin harta di bumi. Udah jelas-jelasan, rumah ada, rumah besar, mobil mewah, punya perhiasan, punya uang, depositonya banyak. Itu kelihatan, menyenangkan itu. Nah, kita harus beralih dari hal-hal seperti itu kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal. Itu baru benar. Kalau enggak ya, satu-satu anak akan bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Wah, serem ya. Jadi, ciri yang Allah yang benar adalah Allah yang memperhatikan hal-hal yang bersifat kekal. Jadi kalau Allahnya kekal, kita pun harus berorientasi kepada kekekalan. Jadi perhatikan karakter kita, karena karakter kita ini harus dibenahi terus dan itu berdampak di kekekalan. Kalau cuman hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmani, itu tidak berdampak di kekekalan. Mati nggak dibawa, semua ditinggal. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tentang yang terbaik. Ini adalah peristiwa tentang ketika Tuhan Yesus dicobai ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis. Jadi ini iblis ini menggunakan ayat, kemudian dibalas lagi oleh ayat ya. Jadi ini perang ayat nih. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maksud dari pencobaan ini adalah agar Yesus meragukan penyertaan Allah Bapa. Jadi iblis mendorong Yesus untuk berspekulasi. Coba buktiin bener nggak bahwa Allah Bapa itu akan menyertai gitu loh. Nah, itu yang dicobai. Nah, sebetulnya peristiwa ini adalah peristiwa yang berulang ketika bangsa Israel tiba di Masa dan Meriba. Jadi peristiwanya itu begini. Itu kan Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, ini bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bisanya bersungut-sungut terus. Memangnya nggak ada kuburan di Mesir? Waduh, begitu kan. Sampai kamu bawa bangsa yang besar ini, jutaan orang ini ke padang gurun supaya mati semua di padang gurun. Wah, itu marah-marah itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air. Nah, ini kan di Masa dan Meriba ini bangsa Israel ini lagi kesulitan air, lagi haus, kehausan. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamai tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan,
adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tuh kan, ini kan bangsa Israel kurang ajar ya. Pakai nanya begitu lagi. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Padahal itu setiap malam ada tiang api di mana bangsa Israel itu bisa berjalan mengikuti tiang api. Kemudian pada siang hari ada tiang awan di mana bangsa Israel itu diteduhi oleh tiang awan sehingga tidak kepanasan. Malam hari bangsa Israel ada tiang api supaya dia tidak kedinginan. Coba kurang gimana enak. Itu kan kalau di Indonesia enak ya. Cuacanya siang sama malam tidak ekstrim gitu ya. Kalau malam mungkin kalau Jakarta mungkin 30 atau 29 begitu ya. Kalau siang mungkin 36, 34, 36 udah terlalu ekstrim. Kadang-kadang bisa tembus sih. Tapi jarang, rata-rata mungkin 33, 34. Tapi kalau di padang gurun itu kan ekstrimnya jauh sekali. Kalau siang panas bisa 40, 45, tapi kalau malam bisa eh, mungkin beberapa belas derajat saja gitu ya, tergantung bulannya gitu. Itu bangsa Israel tuh disertai Tuhan. Ada tiang awan yang meneduhi mereka berjalan di padang gurun pada siang hari, dan malam hari ada tiang api selain menerangi dan menghangatkan juga. Ini kan kurang ajar nih. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tuh, coba. Ada awan yang setiap siang malam menyertai, nanyanya begitu. Ini kan kurang ajar sekali nih. Bangsa yang tegar tengkuk. Allah tidak pernah berubah. Apa yang Allah pernah lakukan bagi bangsa Israel, dia juga akan melakukannya bagi umat pilihan. Apa arti atau makna peristiwa ini bagi kita sekarang? Disertai Tuhan bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Nih ya, saya ulangi kalimatnya ya. Disertai Tuhan bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Penyertaan Tuhan tidak ditandai dengan keadaan yang serba baik tanpa masalah. Ya, ingat Tuhan Yesus pernah menyuruh murid-muridnya menyeberang Danau Galilea. Hari itu ada badai. Nah, salah satu karakteristik Danau Galilea adalah badai dan angin bisa datang tanpa bisa diprediksi, bisa tiba-tiba berubah, lagi tenang-tenang, tahu-tahu ada badai begitu ya. Nah, ini dunia seperti kita hidup hari-hari ini tidak bisa diprediksi. Lagi tenang-tenang, COVID datang 2 tahun nggak ke gereja begitu ya. Lagi tenang-tenang, Rusia nyerang Ukraina begitu ya. Ketegangan di mana-mana. Nanti ada bencana alam, tsunami, gunung Merapi, waduh, nggak bisa diprediksi. Masalah datang tanpa bisa diprediksi, masalah pasti tidak menyenangkan, tetapi masalah pasti ada. Tuhan tidak pernah memberi yang tidak terbaik. Ini ya, Tuhan jadi selalu memberikan yang terbaik. Hanya sering kita tidak mengerti bahwa itu yang terbaik. Kita menganggap bahwa peristiwa yang terjadi pada kita ini sebuah kesialan. Gua lagi apes nih hari ini. Gua lagi sial tuh. Padahal itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Nah, ini masalahnya. Cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan itu berbeda. Allah merancang agar bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tidak lagi menjadi bangsa budak, tetapi bangsa yang mandiri dipercayai menduduki sebuah negeri. Dan mereka bisa menikmati negeri dengan limpahnya. Allah terlampau cerdas, terlampau berhikmat, juga sangat baik. Jadi ketika Tuhan membawa kita dalam keadaan-keadaan sulit, kita harusnya berkata, dia mengasihi aku, dia sedang memberi yang terbaik. Bayangkan ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, ngotot, nggak mau Tuhan, nggak mau menguasai negeri Kanaan, udahlah enakan di Mesir. Itu 2 juta orang balik lagi ke Mesir. Mungkin sampai sekarang nggak pernah punya tanah itu sampai sekarang. Tapi ya Tuhan paksa. Akhirnya ya dibuang satu generasi. 2 juta orang yang keluar dari Mesir, yang masuk ke Kanaan cuma 2 orang. Sisanya yang masuk ke Kanaan itu adalah orang-orang yang lahir di jalan. Nah itu.
orang Israel tegar tengkuk, keras kepala, tidak bisa dididik. Akhirnya Tuhan buang satu generasi. 40 tahun kan di padang gurun, itu satu generasi hilang. Oke, sekarang kita masuk ke kepentingan Tuhan. Ini bab yang ketiga ya. Cara memandang hidup yang benar tidak diperoleh seseorang dalam satu hari ya. Ini memerlukan proses panjang. Pasti memakan waktu bertahun-tahun sampai kita bisa lengkap atau utuh. Nah, inilah yang membuat seseorang mengenal suara gembala. Mengenal suara gembala artinya mengetahui segala sesuatu yang dia kehendaki, dia ini Allah ya, untuk kita lakukan. Kita harus terus berjuang agar tidak ada perbuatan yang membuat hati Tuhan tidak nyaman, apalagi mendukakan. Wow, ini pernyataan-pernyataan kalimat ini bagus-bagus ya, tetapi untuk melaksanakannya luar biasa susahnya gitu ya. Mengenal suara gembala artinya mengetahui segala sesuatu yang dia kehendaki untuk kita lakukan. Ini aja setengah mati kita bisa mengetahuinya. Kalau kita mau mengarahkan diri kepada Tuhan, harus 100%. Tidak bisa tidak. Maka banyak orang Kristen yang tidak mau masuk neraka, tetapi tidak mengarahkan diri 100% ke surga. Ini kan aneh ya. Nggak mau masuk neraka, tetapi tidak mengarahkan diri 100% ke surga. Masih suka di dunia. Waduh, kalau lihat pemandangan ini, waduh betapa tentramnya gitu ya. Betapa nyamannya, waduh bagus benar ini pemandangan. Seperti surga gitu ya. Nah, jadi di dunia ini orang membangun surga-surga kecil. Rumah tambah besar, tambah mewah, mobil tambah banyak begitu ya. Dia punya harta dan fasilitas semakin banyak. Itu dia menikmati hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu cara filosofi atau cara pandang hidup yang salah. Padahal harusnya kita nih hidup 100% untuk Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap pikiran, semuanya untuk Tuhan. Kan tidak dibilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan separuh hati, kan tidak bilang begitu. Segenap 100% itu baru benar. Kalau orang benar-benar mengenal suara gembala, tidak ada yang berharga dalam hidupnya kecuali Tuhan. Hidupnya pasti berguna bagi orang lain. Dia pasti berkarakter seperti Kristus. Cara pandang kita harus diubah. Makanya persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Artinya kita mesti serahkan semua. Baru kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau masih mencintai dunia, ini masih serupa dengan dunia. Karena orang-orang dunia pun begitu. Orientasinya adalah materi. Orientasinya adalah memiliki harta kekayaan untuk memuaskan keinginan pribadinya. Itu masih serupa dengan dunia. Makanya kalau orang-orang yang anak-anak Tuhan yang benar itu hidupnya tuh menganggap bahwa hanya Tuhan yang berharga dalam hidupnya, tidak ada yang lain gitu. Kehidupan kita yang sesungguhnya itu nanti di balik kubur, beyond the grave. Maka Tuhan berkata, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Paulus menulis, cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada, yang paralel dengan itu ya. Memang menjadi kacau ketika filosofi dunia masuk ke dalam khotbah-khotbah pendeta. Sehingga khotbahnya itu seperti motivator, yang ditekankan hanyalah masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan bagaimana sebanyak-banyaknya bisa menikmati kenyamanan di bumi. Ini kita tidak bisa pungkiri ya, banyak gereja
yang menekankan hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmani gitu. Nah, kita di Rehoboth ini selalu diajar, dididik, diingatkan orientasi kita bukan untuk hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi bagaimana kita ini langit baru, bumi baru, hidup kudus, tanggung jawab. Nah ini makanya kita bersyukur kita ada di Rehoboth. Ini yang keempat tentang martabat manusia ya. Kita tidak bisa menyatu dengan Allah kalau kita masih memakai kodrat dosa. Hal ini adalah tanggung jawab yang besar dalam hidup setiap orang. Makanya kita harus mengonsumsi, menyerap kebenaran Tuhan yang pasti akan mengubah karakter kita, mengubah kodrat kita, sehingga kita mengenakan kodrat ilahi dan kita bersekutu secara benar dengan Bapa. Jadi inilah sebuah proses yang tidak pernah berakhir atau berakhir ketika kita menutup mata. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya sudah tidak mengenakan kodrat dosa. Belum tentu. Harus koreksi benar-benar. Harus kita perkarakan di hadapan Bapa di surga. Tuhan, apalagi ya yang masih belum benar ya. Ini harus diperkarakan karena kita nggak bisa menilai, nggak bisa kepedean juga gitu. Kalau kepedean, wah udah jadi pendeta nih, udah bener nih. Belum tentu. Itu ketika kita bercermin kepada firman Tuhan, kita perkarakan di hadapan Tuhan, nanti Roh Kudus pasti kasih tahu, yang ini kamu belum benar, yang ini kamu belum kerjakan, itu kamu masih gampang tersinggung, itu mulutmu itu loh masih aduh udah segala macam deh. Roh Kudus pasti kasih tahu, tetapi itu harus dengan hati yang tulus, hati yang rela dibentuk, ditegur, diberitahu. Kalau enggak ya kepedean ya merasa diri sudah benar. Ini berbahaya ya. Sebenarnya manusia diselamatkan supaya dapat menjadi manusia yang benar. Artinya sesuai dengan rancangan Allah yang semula saat menciptakan manusia. Manusia yang tadinya tidak bermartabat manusia mau diubah menjadi manusia yang dimartabatkan. Manusia yang benar adalah manusia Allah, man of God ya. Manusia yang memiliki standar moral Allah, manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Allah. Kalau sekarang kita lihat diri kita, kita sudah berpikir seperti Allah berpikir belum? Atau kita memiliki perasaan seperti Allah berperasaan enggak? Kalau berbeda, berarti kita masih belum. Ini prosesnya harus berjalan terus. Kalau enggak ya sampai kapanpun kita akan tetap menjadi manusia yang berkodrat dosa, tidak akan menjadi manusia yang berkodrat ilahi, tidak bisa diubahkan gitu. Hal yang bernilai adalah ketika kita menanggalkan manusia lama dan terus-menerus mengenakan manusia baru yang dibarui dalam roh dan pikiran sehingga dapat memasuki kekudusan yang sesungguhnya seperti yang tertulis dalam Efesus 4 atau dalam Ibrani pasal 12, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Karena manusia itu kan prinsipnya karena sudah dirusak oleh dosa sehingga berkodrat dosa. Nah sekarang dikembalikan ke rancangan semula supaya bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Hidupnya kudus, hatinya bersih, pikirannya bersih. Aduh, betapa jauhnya keadaan itu dari diri kita ya. PR kita ternyata masih banyak. Kalau hidup ini tidak kita pergunakan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia, akan lenyap dalam sekejap seperti uap. Kita merasa bahwa usia atau umur kita yang 70 tahun itu lama. Padahal ini seperti uap nih kalau kita lihat lagi masak air di dapur gitu ya. Itu uap tuh nggak nyampe boro-boro 1 menit kali 10 detik juga nggak ada. Coba aja lihat itu uap, sebentaran aja. 1 detik, 2 detik, 3 detik udah hilang.
udah nggak kelihatan lagi. Nah, umur kita yang 70 atau 80 tahun atau 90 tahun kalau kuat, tidak ada artinya dibanding dengan kekekalan gitu loh. Dengan 1 miliar tahun aja udah nggak ada artinya, apalagi dibandingkan dengan kekekalan. Waduh, maka adalah bodoh sekali, adalah sebuah kebodohan kalau kita tidak memperkarakan hidup kita dengan benar. Kita harus gunakan kesempatan selama kita hidup di bumi ini untuk mengubah kodrat. Jadi jangan merasa gagal, miskin, lemah, tak bernilai hanya karena tidak menikah, tidak dapat jodoh, tidak punya anak, miskin, atau tidak berpendidikan tinggi. Ini sebuah pemikiran yang salah. Yang penting batinnya diperbaharui, diubahkan. Itu yang bernilai. Berkarakter Kristus itu yang bernilai. Kawin nggak masalah. Punya anak nggak masalah. Yang penting karakter kita ini berkarakter Kristus. Itu yang penting. Bermartabat sebagai anak-anak Allah. Kita merasa tertindas sebagai orang yang dipandang rendah. Jangan kita merasa gagal di situ. Karena kesuksesan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadi manusia Allah. Man of God. Dan menyatu dengan Allah. Itu back to the basic. Itulah manusia yang diinginkan Allah. Dikembalikan ke rancangan semula. Manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Gambar dan rupa Allah. Itu yang Allah inginkan. Jadi manusia yang sudah dirusak karena dosa, pikirannya duniawi, harus dikembalikan ke rancangan semula. Ini yang kelima, status khusus. Kekristenan yang sejati atau kebenaran yang orisinal, jika dipahami dengan benar oleh seseorang, maka dia tidak akan lagi memandang perbedaan antara yang disebut sebagai imam dan awam, pendeta atau bukan pendeta. Kalau seseorang mengenal kekristenan sejati, maka dia mulai tidak membedakan apakah seseorang itu pendeta atau bukan pendeta. Ini penting karena seringkali menganggap bahwa oh, saya mah susah mau hidup kudus, kan saya mah bukan pendeta. Nah ini, itu bisikan iblis yang menipu jemaat Tuhan. Oh saya mah nggak bisa, kalau doa nggak bisa didengar, mesti minta tolong pendeta. Kalau pendeta kan deket sama Tuhan. Kalau saya mah jauh, nah ini juga rusak. Padahal ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, sekat antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, tabirnya itu terbelah. Itu kan menunjukkan bahwa tidak ada lagi pembatas bagi umat untuk datang kepada Allah. Kalau zaman dulu itu kan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Hanya imam besar, dan itu pun setahun sekali. Bayangkan, udah setahun sekali, hanya imam besar lagi. Imam biasa nggak boleh. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, nah itu terbelah, terbuka. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan, umat pilihan itu memiliki kesempatan yang sama. Nah ini kan pendeta atau bukan pendeta, ini kan hanya jabatan sinodal. Di hadapan Tuhan kan sama. Sebagai jemaat awam, tentu kita tidak akan merasa minder, kecil hati terhadap orang yang memiliki gelar pendeta atau hamba Tuhan. Kita tidak akan lagi meminta-minta untuk didoakan, seakan-akan pendeta memiliki status khusus di hadapan Allah. Status khusus seseorang bukan karena dia pendeta. Ingat ya, status khususnya itu bukan karena pendeta, melainkan karena tinggal di dalam Tuhan, yaitu orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kesucian dan meninggalkan percintaan dunia. Wow, mantap sekali ya. Jadi kita memiliki status khusus di hadapan Tuhan itu bukan karena pendeta, bukan karena gelar teologia, tetapi karena dia benar-benar hidup dalam kesucian dan meninggalkan percintaan dunia. Wah, ini orang-orang yang dikasih Tuhan, yang kalau menghadap Tuhan langsung connect, langsung nyambung. Nah, bagus ya.
Tentu orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam kesucian dan terlepas dari percintaan dunia. Dan tentu seorang pendeta tidak lagi menghargai kependetaannya sebagai nilai diri. Ya, ini kalau sebagai seorang pendeta seperti saya, itu tidak boleh membanggakan diri. Ini gue pendeta nih, lu kan jemaat. Wah, tidak boleh ya. Maka dia akan mengarahkan jemaat kepada Tuhan dan kerajaannya. Ia tidak akan menjual jabatan pendetanya dengan mengesankan bahwa dia lebih tinggi dari jemaat. Nah, ini penting sekali ya, supaya bahwa di hadapan Tuhan mau pendeta mau jemaat sebetulnya sama-sama menghadap Tuhan. Tidak boleh merasa diri lebih tinggi. Oh, lu nggak ada gua, lu nggak bisa menghadap Tuhan. Lu masa lu apa? Sini gua doain. Waduh, sombong sekali pendeta model begitu ya. Ini nggak boleh kejadian ini. Perjamuan kudus bukan sekedar kita mengangkat roti dan anggur dan mengingat kurban Tuhan Yesus, tetapi kita menjadi satu dengan Tuhan dalam penderitaannya. Jadi kalau kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, berarti kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Maka kita tidak boleh menajiskan diri dengan dosa. Ya, jadi yang ikut perjamuan kudus kan bukan cuma pendeta, semua kan, semua jemaat itu. Pendeta kan cuma memimpin saja, memimpin perjamuan kudus. Tetapi semua kan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, makan roti dan anggur. Nah, maka kita tidak boleh menajiskan diri dengan dosa, tetapi harus menderita bersama dengan Tuhan. Itulah kebenaran yang murni, kekristenan yang sejati. Kesucian hidup kita bukan ditentukan oleh hukum yang mengatur apa yang baik dan tidak baik, melainkan berangkat dari pikiran dan perasaan Allah, apa yang Allah kehendaki. Jadi hukumnya bukan Taurat, tetapi pikiran dan perasaan Allah. Apa yang Allah kehendaki itu yang harus kita lakukan. Oke, sudah habis pemaparan materinya. Semoga ini bisa mencerahi pikiran kita, memperbaharui, mengingatkan pikiran kita kalau selama ini ada hal-hal yang kurang pas, kita harus perbaiki. Ada pemahaman yang kurang benar, kita perbaiki supaya kita makin benar ya. Ini tidak mudah. Sekali lagi, bahasanya sederhana, tetapi waduh, melaksanakannya luar biasa sulitnya. Tapi itulah perjuangan kita. Oke, saya buka forum kita. Kita akan berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau memberi pernyataan atau pertanyaan atau menambahkan, mau sharingkan, silakan. Kita bersyukur ya untuk setiap kali kita pertemuan ada hal-hal baru yang kita pelajari. Biarlah itu mengubah pola pikir kita, paradigma berpikir kita ini dilurusin lah gitu ya, diluruskan oleh firman gitu ya, supaya makin hari kita makin benar. Kalau pikiran kita nggak benar, gimana mau berlaku hal yang benar gitu. Semua dimulai dari pikiran, karena pikiran itu yang menguasai atau yang mengontrol seluruh kehidupan kita gitu. Jadi pikiran harus benar dulu. Pikiran benar harus diisi dengan firman. Ya, ini diskusi, bincang-bincang dan pembelajaran kita malam hari ini adalah salah satu cara mengisi pikiran dengan firman gitu ya. Oke, yuk kita akhiri acara kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, suasana yang indah. Kami boleh berbincang-bincang, boleh saling sharing, kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang yang tersesat di bumi ini Tuhan. Kami terus mencari Tuhan. Biarlah kami belajar terus kebenaran firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itulah yang membimbing kami, mengajarkan kami jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau beristirahat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan sepanjang malam hari ini. Tuhan pulihkan kesegaran tubuh kami, biar besok pagi kami bisa kembali beraktivitas dengan baik.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Malam. Oke, bye-bye.